got soul. Bitch, I'm always at the goal, yeah, and you are not badass. Keep on going to you. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isti Febrianti dari kelas 1C dengan program studi bimbingan konseling Islam. Dengan dibuatnya video ini, saya akan menjawab dan menjelaskan beberapa soal terkait ilmu komunikasi guna memenuhi tugas ujian akhir semester ilmu komunikasi dengan dosen pengampu Bapak Dr. Haji Cecep Suryana, MSI. Menurut Shannon dan Weaver, komunikasi adalah proses ketika seseorang menyampaikan stimulus dengan tujuan untuk mempengaruhi ataupun mengubah perilaku orang lain. Artinya, jika kita sedang menyampaikan pesan kepada orang lain, itu sebenarnya kita sedang mempengaruhi perilaku si penerima pesan tersebut. Dengan contoh, jika kita ingin menasehati teman kita agar dia bisa berubah menjadi pribadi yang lebih baik, itu artinya kita sedang berkomunikasi dengan harapan adanya perubahan perilaku dari orang lain. Seperti itu. Everett M. Rogers juga menjelaskan bahwa komunikasi ialah proses pengalihan ide dari sumber kepada penerima untuk mengubah tingkah laku mereka. Gitu. Jadi tidak hanya pesan yang berpindah atau yang disampaikan, tetapi ada maksud dan tujuan di dalamnya. Contohnya adalah ketika proses penyuluhan kesehatan mengenai cuci tangan. Di situ yang disampaikan bukan hanya informasi, tetapi ada pesan di baliknya untuk merubah perilaku si penerima pesan tersebut, agar si penerima pesan tersebut dapat mengubah perilaku mereka menjadi rajin cuci tangan agar mereka dapat melaksanakan hidup sehat. Komunikasi bisa disebut juga sebagai tindakan satu arah ataupun dua arah. Disebut satu arah jika di dalam komunikasi tidak ada respon atau umpan balik secara cepat atau secara langsung. Nah, sedangkan di adik ialah komunikasi di mana ada hubungan timbal balik gitu antara dua orang. Nah, jika di dalam komunikasi terdapat respon atau umpan balik secara langsung dan cepat, itu masuk ke dalam komunikasi dua arah. Contohnya adalah ketika dosen memberikan penjelasan materi kepada para mahasiswa, itu masuk ke dalam komunikasi satu arah. Nah, jika sesi tanya jawab telah dimulai, maka itu masuk ke dalam komunikasi dua arah. Hovland menyatakan bahwa komunikasi ialah proses menyampaikan rangsangan untuk mengubah tingkah laku. Di sini fokusnya adalah unsur persuasif, bagaimana si pesan tersebut dapat mempengaruhi orang lain. Seperti itu. Contohnya adalah seperti kampanye anti narkoba yang menggunakan slogan atau banner-banner tertentu untuk mengubah perilaku orang lain agar dapat menjauhi narkoba itu sendiri. Nah, itulah yang dinamakan sebagai proses komunikasi persuasif untuk mempengaruhi orang lain. Nah, jika komunikasi dianggap sebagai proses linier, itu kurang cocok atau kurang sesuai untuk komunikasi tatap muka. Karena komunikasi tatap muka itu sendiri justru membutuhkan timbal balik atau respon secara cepat gitu. Nah, karena kalau hanya proses linier, itu fokus kepada sumber. Seperti itu. Jadi, konsep yang cocok untuk komunikasi tatap muka ialah komunikasi sebagai interaksi, bukan komunikasi sebagai proses linier gitu. Contohnya adalah ketika di dalam percakapan kita tidak hanya menerima pesan seperti itu, tapi kita juga mendengarkan, lalu menanggapi, juga memberi ekspresi dan juga bertanya seperti itu. Saat komunikasi dianggap sebagai proses sebab akibat, maka komunikasi bisa menjadi lebih dinamis karena adanya umpan balik. Ketika ada feedback, maka komunikasi bisa menimbulkan reaksi. Nah, karena itu kita bisa menyesuaikan kembali pesan apa yang akan disampaikan berikutnya. Begitu, karena komunikasi bukan hanya tentang mengirim pesan, tetapi bagaimana komunikasi tersebut bisa mempengaruhi satu sama lain. Contohnya adalah ketika guru yang menyampaikan materi atau sedang menjelaskan materi, lalu melihat ada seorang murid yang kebingungan, maka otomatis guru tersebut mengubah cara ajarnya agar semua murid dapat memahami apa yang telah disampaikan. Seperti itu.
Jika komunikasi dilihat dari jumlah pesertanya, maka jumlah peserta yang paling sedikit itu akan mendapatkan umpan balik yang lebih cepat. Komunikasi interpersonal seperti telepon ataupun percakapan langsung memiliki kesegaraan umpan balik yang lebih tinggi, dikarenakan responnya bisa didapat saat itu juga. Sedangkan komunikasi massa memiliki kesegaraan umpan balik yang paling rendah dikarenakan sang komunikator itu memberikan informasi kepada banyak orang, itu tuh sangat sulit mendapatkan tanggapannya secara langsung gitu. Dan biasanya komunikasi massa itu tuh mendapatkan tanggapannya itu lewat komentar, rating, ataupun review seperti itu berminggu-minggu kemudian, seperti itu. Maka dari itu komunikasi massa memiliki kesegaraan umpan balik yang paling rendah. Nah, dari jumlah pesertanya, kita bisa melihat nih kedekatan fisik yang paling tinggi itu yang mana, dari mana. Untuk komunikasi interpersonal sendiri, biasanya memiliki kedekatan fisik yang paling tinggi, dikarenakan komunikasi interpersonal biasanya dilakukan secara langsung. Nah, sedangkan komunikasi massa memiliki kedekatan fisik yang paling rendah, dikarenakan komunikator dan komunikan biasanya tidak bertemu secara langsung ataupun tidak tatap muka gitu. Nah, contohnya adalah berbicara dengan teman. Berbicara dengan teman itu masuk ke komunikasi interpersonal, di mana kita melakukan pembicaraan secara tatap muka atau langsung. Seperti itu. Dan untuk komunikasi massa seperti kita mendengarkan informasi lewat radio. Maka dari itu, komunikasi massa memiliki jumlah kedekatan fisik yang tinggi itu tidak benar. Nah, perlu kita ketahui bahwa komunikasi merupakan alat pendidikan dan juga wadah sebagai pewarisan nilai-nilai, norma, budaya, atau prinsip dari generasi ke generasi selanjutnya. Nah, fungsi ini disebut sebagai fungsi korelasi, yaitu di mana komunikasi membantu masyarakat untuk mempertahankan nilai-nilai ataupun norma-norma aturan sosial agar tidak hilang. Seperti itu. Contohnya adalah ketika orang tua menasehati anaknya agar bersikap disiplin dan juga mengajarkan sopan santun. Nah, fungsi korelasi berfungsi agar norma-norma dan aturan sosialnya tidak hilang seperti itu. Komunikasi juga memiliki fungsi sosial, karena dengan komunikasi kita bisa membangun konsep diri, mengekspresikan diri, dan juga membangun hubungan dengan orang lain. Dengan komunikasi kita bisa merasa lebih dihargai, lebih tenang, dan juga lebih terhubung. Contohnya adalah ketika kita menceritakan keluh kisah kita kepada teman ataupun berdiskusi dengan keluarga. Komunikasi membantu kita merasa lebih dihargai, lebih tenang, dan lebih terhubung. Contohnya adalah ketika kita menyampaikan keluh kesah kita kepada teman ataupun berdiskusi dengan keluarga. Nah, itu bisa membuat kita terjauh dari tekanan dan juga membangun relasi yang sehat. Seperti itu. Oke, mungkin selanjutnya membahas mengenai perjuangan seorang ayah. Untuk istri sendiri, alhamdulillah sih sangat bersyukur mempunyai bapak. Karena menurut istri, bapak merupakan laki-laki paling paling sempurna lah gitu. Karena apa? Karena bapak itu selalu memperjuangkan yang terbaik untuk anak dan istrinya, of course untuk keluarganya. Jadi kadang kan orang tuh cuman lihat keluarga bahagia dari luarnya aja gitu, tanpa tahu perjuangan dibalik semua itu. Contohnya bapak. Jadi bapak itu selalu mengusahakan yang terbaik untuk kita semua, untuk anak-anak dan istrinya. Beliau selalu kerja keras, bangun pagi dengan niat yang sama, kerja keras, berdagang, seperti itu. Anak-anaknya tahu, kita semua tahu gitu kalau bapak tuh capek, tapi bapak tuh nggak pernah bilang capek atau gimana gitu. Keinginan kita, apapun apa yang mau kita beli itu tuh selalu bapak usahain. Walaupun kita tahu cari uang di zaman ini tuh sangat cukup sulit kayak gitu, tapi karena kasih sayang bapak yang memang
besar-besar banget. Jadi bapak tuh bakal ngelakuin apa aja gitu untuk anak-anak sama istrinya. Yang paling aku seneng itu adalah bapak bukan perokok, karena mungkin bapak sadar gitu kenyamanan dan kesehatan keluarga itu tuh yang paling utama kayak gitu. Bapak juga gak pernah nuntut apa-apa, dan aku gak pernah lihat bapak marah satu kali pun. Walaupun bapak capek habis pulang kerja disuruh nganterin anak-anaknya pergi atau gimana, bapak tuh gak pernah ngeluh, gak pernah gak pernah marah sekalipun. Yang bikin aku tuh makin sedih karena ngelihat perjuangan bapak yang emang diem-diem capek tapi gak bilang gitu. Dan bapak tuh gak sering bilang sayang, gak pernah bilang sayang, tapi dengan tindakan-tindakannya tuh udah ngeliatin gitu kalau bapak tuh sangat sayang gitu sama keluarganya gitu. Terus bapak juga care banget gitu, sangat memperhatikan hal-hal kecil gitu yang anak-anak ataupun mama butuhin kayak gitu. Terus kalau misalkan hari ini ditanya siapa sosok paling kuat yang ada di hidup Isti gitu, yaitu ada bapak sama mama gitu. Soalnya tanpa mereka Isti tuh gak akan bisa sampai sejauh ini gitu, karena mereka selalu dukung setiap perjalanan aku kayak gitu. Dan untuk kedepannya aku berharap aku bisa membahagiakan kedua orang tua gitu. Oke, mungkin cukup sekian pembahasan jawaban dari soal-soal materi ilmu komunikasi dan juga pemaparan mengenai perjuangan seorang ayah. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.